Selamat pagi semua, Mas Mbak. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita di pertemuan ke-13, Mas Mbak semua, membahas tentang materi hakikat wawasan Nusantara, ya. Ini nanti pastinya kita akan lebih mengetahui lagi ya secara spesifik ya apa hakikat wawasan Nusantara ya. Nah, untuk hakikat wawasan Nusantara di sini kita lihat hakikat atau intisari dari wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan nasional yang meliputi persatuan bangsa dan kesatuan wilayah ya. Perlu Anda ingat bahwa Mas Mbak semua di dalam hakikat wawasan Nusantara itu dapat diartikan juga sebagai sebuah cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional ya. Kemudian Mas Mbak semua, kita lihat menurut pandangan ini, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara merupakan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Ya, jadi Mas Mbak semua, negara Kesatuan Republik Indonesia itu meliputi apa saja, yaitu dari darat, laut, dan udara. Merupakan satu kesatuan dari politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, maka Mas Mbak semua, selain itu ya, masyarakat Indonesia termasuk aparatur negara secara keseluruhan adalah tulang punggung kesatuan negara Indonesia ya. Jadi Mas Mbak semua, yang perlu Anda ingat dan ketahui bahwa aparatur negara ya, nah itu pastinya merupakan tulang punggung kesatuan negara Indonesia. Oleh sebab itu, kita didorong untuk memiliki pengetahuan tentang bangsa sendiri dan menganggap persatuan dan keragaman sebagai substansi kehidupan nasional ya. Jadi seluruh masyarakat Indonesia pastinya ya itu harus mempunyai pengetahuan ya tentang bangsa sendiri, tentang bangsa Indonesia, dan pastinya menganggap persatuan dan keragaman itu sebagai substansi kehidupan nasional, di mana keragaman kita pastinya sangat luar biasa ya. Keindahan keragaman itu harus kita junjung tinggi seperti itu. Kemudian wawasan Nusantara diharap dapat mewujudkan cara pandang yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Tentunya demi terciptanya kesepahaman dan satu hati untuk mewujudkan cita-cita nasional. Inilah Mas Mbak semua, di mana wawasan Nusantara ini pastinya diharapkan untuk mewujudkan cara pandang yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Kemudian ketika Anda sudah memahami tentang hakikat wawasan Nusantara, kita lihat dari asasnya Mas Mbak semua. Asas wawasan Nusantara. Nah, asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia, yaitu suku bangsa atau golongan terhadap kesepakatan bersama. Ya, Mas Mbak semua, bahwa asas wawasan Nusantara ini
pastinya kaidah-kaidah dasar yang harus dipatuhi itu ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setia kepada bangsa Indonesia, suku bangsa atau golongan, ya. Nah, harus disepakati bahwa jika asas wawasan Nusantara diabaikan, komponen pembentuk kesepakatan bersama akan melanggar kesepakatan bersama tersebut, ya, yang berarti bahwa tercerai berainya bangsa negara Indonesia. Mas Mbak semua, di dalam wawasan Nusantara ini pastinya komponen pembentuk kesepakatan itu ya harus saling bersinergi, ya, karena apabila ini kaitannya tadi pembentuk kesepakatan itu melanggar kesepakatan bersama, ya pastinya yang terjadi adalah tercerai berainya bangsa dan negara Indonesia. Maka dari itu kita melihat dari wawasan Nusantara ini, kita harus benar-benar bisa mematuhi, ditaati, dipelihara, ya, kemudian diciptakan demi tetap taat, ya, dan setia terhadap bangsa Indonesia. Pastinya kita lihat dari suku bangsa atau golongan. Kita harus saling menghormati, saling menghargai, saling menciptakan, ya, keharmonisan di mana pastinya suku bangsa kita itu sangat bermacam-macam, golongan juga sangat bermacam-macam seperti itu, ya. Artinya kita harus satu kesatuan, ya. Kemudian asas wawasan Nusantara ini terdiri atas kepentingan yang bersama, tujuan yang sama, keadilan yang sama, ya, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan terhadap ikrar atau kesepakatan bersama demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Mas Mbak semua, perlu Anda ketahui bahwa di dalam asas wawasan Nusantara itu nanti akan menyangkut, ya, terdiri dari kepentingan yang bersama. Jadi kepentingan kita itu benar-benar harus bersama-sama. Tujuannya pun harus sama, ya, harus adil, jujur, solidaritas, ya. Maka ini nanti kita akan membahas dari rincian dari asas yang sudah saya sampaikan itu tadi, ya. Nah, untuk kepentingan yang bersama, Mas Mbak semua, ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan, ya, kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi penjajahan secara fisik dari bangsa lain. Nah, sekarang bangsa Indonesia harus menghadapi jenis penjajahan yang berbeda dari negara asing. Misalnya, kehidupan dalam negeri bangsa Indonesia mendapat tekanan dan paksaan, baik secara halus maupun kasar, dengan cara adu domba dan pecah belah bangsa dengan menggunakan dalih hak asasi manusia, demokrasi, dan lingkungan hidup. Ya, Mas Mbak semua, perlu Anda ketahui untuk kepentingan yang sama. Dulu, ya, waktu kita belum merdeka, pastinya, ya, kita harus merdeka secara fisik dulu dari penjajahan, Mas Mbak semua. Akan tetapi kita melihat dari acuan ini bahwa kita merdeka secara fisik, tetapi masih ada, ya, penjajahan yang lain, ya, penjajahan yang lain atau kaitannya tekanan, ya, kalau kita sebut tekanan seperti itu, ya, tekanan dari kehidupan dalam negeri. Pastinya tekanan ini kita lihat dengan cara, ya, Mas Mbak semua, adu domba gitu. Nah, maka ketika kita itu sudah kepentingan yang sama, itu kita merdeka, ya, merdeka kita itu secara fisik, kita sudah merebut dari bangsa lain,
tetapi di satu sisi kita itu ya masih diadu domba, ya, masih diadu domba. Kemudian pastinya dengan dengan memecah belah kita, ini merupakan juga salah satu yang harus kita pastinya ya harus kita hadapi, dan pastinya kita harus perjuangkan, di mana ketika kita itu menghadapi adu domba, kita harus tahu ya, kita harus tahu sebenarnya itu kita diadu domba seperti itu ya. Nah, kita pastinya harus dengan cara dengan ini, bahwa kepentingan yang sama kita sudah bisa, maka kita ini harus tujuannya itu harus tercapai ya. Perlu Anda ketahui, tujuan yang sama itu harus tercapai, pastinya kesejahteraan dan rasa aman. Ketika diadu domba seperti itu Mas Mbak semua, pecah belah, maka kita harus melihat tujuan yang sama adalah tujuannya tercapainya kesejahteraan dan rasa aman yang lebih baik daripada sebelumnya ya. Kemudian keadilan, yang berarti bahwa kesesuaian pembagian hasil dengan andil, jerih payah usaha, dan kegiatan-kegiatan baik orang perorangan, golongan, kelompok maupun daerah. Inilah keadilan. Keadilan Mas Mbak semua, perlu Anda ketahui bahwa adil itu benar-benar pembagian hasilnya secara andil ya. Kemudian kaitannya dengan jerih payah usaha, kegiatan-kegiatan baik orang perorangan. Kemudian kejujuran Mas Mbak semua, yang berarti keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realita serta ketentuan yang benar, biarpun realita atau ketentuan itu pahit dan kurang enak didengar ya. Demi kebenaran dan kemajuan bangsa dan negara, hal ini harus dilakukan ya. Kejujuran itu sangat penting Mas Mbak semua, bahwa kejujuran itu akan menyelamatkan diri kita ya. Yang berarti bahwa jujur itu pastinya harus benar-benar bertindak sesuai dengan realita. Solidaritas ya, yang berarti bahwa diperlukan rasa setia kawan, mau memberi dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing. Itu solidaritas ya. Kita harus benar-benar solid. Kemudian kerjasama. Kerjasama berarti adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan kerja kelompok, baik kelompok yang kecil maupun kelompok yang besar, dapat dicapai dengan terciptanya sinergi yang lebih baik. Kita harus kerjasama, pastinya adanya koordinasi Mas Mbak semua ya, untuk mencapai pastinya terciptanya sinergi yang lebih baik. Kita lihat dari kesetiaan. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia, yang dimulai dengan dicetusnya dan dirintis oleh Budi Utomo pada tahun 1908. Sumpah Pemuda tahun 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama ini sangatlah penting dan menjadi tonggak utama terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Jika kesetiaan terhadap kesepakatan bersama ini goyah apalagi ambruk Mas Mbak semua, dapat dipastikan bahwa persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan bangsa Indonesia akan berantakan pula. Ini berarti hilangnya negara kesatuan Indonesia. Mas Mbak semua, untuk kesetiaan ini pastinya kita harus benar-benar ya
adanya kesepakatan bersama, ya, karena kesetiaan kaitannya kesepakatan bersama. Kemudian pastinya di dalam mendirikan negara Indonesia, ya. Kemudian yang perlu Anda ketahui, Mas Mbak semua, kita lihat dari arah pandang wawasan Nusantara. Ya, kita lihat dari arah pandang ke dalam. Arah pandang ke dalam bertujuan menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun bangsa aspek sosial. Arah pandang ke dalam mengandung arti bahwa bangsa Indonesia harus peka dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sendiri, ya, mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasinya bangsa dan harus mengupayakan tetap terbina dan terpilihnya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Mas Mbak semua, kita lihat dari arah pandang wawasan Nusantara yang arah pandang ke dalam. Ya, kita harus bersintegrasi, ya, agar pastinya di sini untuk apa? Mengupayakan tetap terbina dan terpilihnya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Kemudian arah pandang luar ini ditujukan demi terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah maupun kehidupan dalam negeri serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, serta kerjasama dan saling menghormati. Arah pandangan keluar mengandung arti bahwa dalam kehidupan internasionalnya, bangsa Indonesia harus berupaya mengamankan kepentingan nasionalnya dalam semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan, demi tercapainya tujuan nasional sesuai dengan yang tertera pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, Mas Mbak semua, ini merupakan arah pandang keluar, ya, bahwa Mas Mbak semua tadi sudah mengetahui artinya itu bahwa dalam kehidupan internasionalnya bangsa Indonesia harus mengamankan, ya, kepentingan nasional dari dalam semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan. Kemudian kita lihat dari kedudukan, fungsi dan tujuan wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara kita lihat, Mas Mbak semua, bahwa yang pertama adalah berlandaskan pada Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa dan negara Indonesia. Ya. 2. Berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Ini merupakan kedudukan, Mas Mbak semua, di mana kedudukan wawasan Nusantara. Kemudian wawasan Nusantara dalam rupa visi nasional, ketahanan nasional sebagai kebijakan dan konsepsi nasional, ya. Inilah, Mas Mbak semua, kedudukan wawasan Nusantara. Kaitannya tadi yang sudah saya sampaikan dari yang pertama, ya, berlandaskan pada Pancasila, berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945, kemudian visi nasional dan ketahanan nasional. Kemudian kita lihat dari fungsinya, Mas Mbak semua, bahwa wawasan Nusantara ini berfungsi sebagai rambu-rambu, dorongan, ya, motivasi dan pedoman bagi seluruh komponen bangsa dalam menentukan perbuatan,
tindakan, keputusan, dan kebijaksanaan bagi seluruh komponen bangsa, mulai dari penyelenggara negara hingga seluruh rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini merupakan fungsi dari wawasan Nusantara. Kemudian kita lihat dari tujuannya, ya, bahwa tujuan wawasan Nusantara ini mewujudkan rasa cinta tanah air yang tinggi dalam hati seluruh rakyat Indonesia di setiap aspek kehidupan, sehingga seluruh rakyat dapat mementingkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan kelompok tanpa menghilangkan identitas mereka. Mas Mbak semua, untuk tujuan wawasan Nusantara ini pastinya mewujudkan rasa cinta tanah air yang tinggi, ya. Kemudian kita lihat bahwa Mas Mbak semua, setelah kita mengetahui dari tujuan wawasan Nusantara, nah untuk implementasinya di dalam wawasan Nusantara ini, bahwa dalam kehidupan nasional adalah menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi, menangani berbagai permasalahan menyangkut kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh. Inilah sasaran implementasi Mas Mbak semua di dalam wawasan Nusantara dalam kehidupan nasional, ya. Kaitannya kita pastinya menjadikan pola untuk mendasari cara berpikir, ya, cara berpikir, bersikap, bertindak, ya, menghadapi, menyikapi, pastinya di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, Mas Mbak semua, kemudian kita lihat bahwa implementasi wawasan Nusantara ini kita juga bisa melihat dari implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggara negara yang sehat dan dinamis. Hal itu, ya, nampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Inilah implementasi wawasan Nusantara. Kemudian Mas Mbak semua, implementasi yang kedua adalah di dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil, ya. Di samping itu, implementasi wawasan Nusantara mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. 3. Implementasi wawasan Nusantara dalam sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebinekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Sang Pencipta. Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membedakan suku, asal-usul daerah, agama atau kepercayaan, serta golongan berdasarkan status sosialnya. Yang keempat, dalam kehidupan hankam akan menumbuh kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang pastinya akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Mas Mbak semua, setelah mempelajari ini tadi, yang perlu Anda ketahui, ya, Mas Mbak semua, sekarang silahkan Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar. Yang pertama, Anda menjelaskan hakikat wawasan Nusantara. Kedua, Anda menjelaskan kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara, Mas Mbak semua.
Mas Mbak semua, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa nanti Anda login di Siakat untuk pertemuan ke-13 ya, mata kuliah PKN di pagi hari ini ya. Ingat, Anda harus login di Siakat untuk presensi pertemuan ke-13 ya, di mata kuliah PKN pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya Mas Mbak semua. Semoga materi yang Bu Siti sampaikan ini tadi bermanfaat buat Anda. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.